Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sania Nur Kamila dalam video pembelajaran. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan juga sangat penting, yaitu tantangan etika dalam penggunaan teknologi pendidikan di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi saat ini sudah menjadi bagian besar dari dunia pendidikan, mulai dari pembelajaran online, penggunaan media sosial edukatif, sampai aplikasi belajar berbasis kecerdasan buatan, seperti yang kita sebut sekarang yaitu AI. Tapi, di balik semua kemudahan dan kecanggihan itu, ada berbagai tantangan etika yang harus kita pahami dan hadapi. Nah, maka dari itu, yuk kita mari bahas bersama-sama. Mulai dari tantangan yang pertama, yaitu masalah privasi dan data pribadi siswa. Banyak aplikasi pembelajaran yang mengumpulkan data seperti nama lengkap, lokasi, bahkan kebiasaan belajar siswa. Tapi sayangnya, tidak semua aplikasi itu transparan soal bagaimana data itu disimpan dan digunakan. Yang dimana ini sangat beresiko sekali, apalagi kalau data sampai bocor atau bahkan dijual ke pihak lain. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang hampir semua aplikasi pendidikan itu butuh data pribadi siswa, mulai dari nama, email, sampai kebiasaan belajar pun terekam. Yang masalahnya, nggak semua orang itu ngerti data itu dikemanain. Ada yang disimpan dengan aman, tapi ada juga yang bisa bocor atau bahkan dijual. Ini jadi isu etika yang sangat serius, karena data pribadi itu seharusnya dilindungi, apalagi kalau menyangkut anak di bawah umur. Oke, sekarang masuk ke tantangan yang kedua, yaitu ketimpangan akses atau digital divide. Nggak semua siswa itu punya akses internet yang stabil, apalagi di daerah pelosok. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa daerah pelosok itu jaringannya kurang stabil. Sementara pembelajaran digital terus berkembang, sebagian siswa tertinggal karena keterbatasan perangkat atau jaringan. Ini jelas menjadi tantangan etis dalam hal keadilan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sering lupa nggak semua siswa itu punya HP canggih atau wifi kencang. Di kota mungkin iya, tapi di daerah pelosok, nah banyak yang masih harus naik bukit buat cari sinyal. Ini bikin pembelajaran digital itu terasa timpang. Teknologi seharusnya menyatukan, bukan malah memperlebar jarak antara yang mampu dan yang tidak. Masuk ke tantangan yang ketiga, yaitu integritas akademik yang makin rentan. Karena semua serba online, siswa bisa dengan mudah menyalin jawaban dari internet. Plagiarisme makin sulit dikontrol kalau nggak ada kesadaran dari diri sendiri. Padahal nilai kejujuran adalah hal mendasar dalam proses pembelajaran. Nah, karena semua materi bisa dicari di internet, godaan buat nyontek atau copy paste itu makin besar. Banyak siswa yang asal ambil jawaban dari Google tanpa baca atau paham. Padahal nilai akademik itu bukan cuma soal hasil, tapi juga proses dan kejujuran. Kalau dibiarkan, lama-lama siswa nggak belajar apa-apa. Ya, cuma pintar cari jawaban instan aja. Oke, masuk ke pembahasan keempat, yaitu berkurangnya interaksi manusiawi. Teknologi bisa bikin pembelajaran jadi kaku dan tanpa kedekatan emosional. Padahal, interaksi antara guru dan siswa itu sangat penting untuk membangun karakter dan kedisiplinan. Kita ketahui bersama bahwa teknologi ini bikin belajar jadi fleksibel, tapi kurangnya juga bikin hubungan guru dan siswa jadi renggang. Misalnya, ketika semua tugas dikasih lewat aplikasi, komunikasi bisa terasa dingin dan formal. Padahal interaksi langsung itu penting banget buat membangun karakter, empati, dan motivasi belajar. Pembahasan yang kelima yaitu maraknya konten negatif atau informasi palsu. Nah, ketika siswa menggunakan teknologi tanpa bimbingan, siswa ini bisa terpapar berita hoaks atau video yang tidak pantas, bahkan radikalisme. Literasi digital sangat dibutuhkan agar siswa tahu mana informasi yang benar dan mana yang perlu dihindari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa internet itu sangat luas, dan gak semua itu soal edukatif aja. Banyak juga hoaks, propaganda, bahkan konten-konten yang gak layak buat anak sekolah. Kalau siswa gak diajarkan cara memilah informasi, siswa gak diajarin cara memilah informasi, mereka bisa percaya sama hal yang salah. Dan itu sangat berbahaya banget. Apalagi kalau anak di bawah umur itu sekali baca langsung
dicerna gitu, langsung ditelan bulat-bulat. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu penilaian digital yang belum tentu stabil. Kadang sistem ujian online itu menilai hanya dari hasil, bukan proses. Bahkan ada kasus siswa yang nilainya buruk hanya karena koneksi internetnya putus. Ini bukan kita bertanya, ini membuat kita bertanya, apakah teknologi sudah benar-benar adil? Nah, kita ketahui bahwa kadang nilai siswa itu nggak mencerminkan kemampuannya. Bisa jadi karena sinyal jelek atau sistem error. Misalnya, pas ujian online, siswa nggak bisa submit tugas tepat waktu karena gangguan teknis. Tapi, sistem tetap kasih nilai 0. Ini jelas nggak adil dan perlu dibenahi. Maka dari itu, guru juga harus 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 melakukan pelatihan, harus mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai teknologi pembelajaran ini. Oke, pembahasan yang selanjutnya mengenai, nah ini terakhir mengenai tanggung jawab guru dalam menjaga etika digital. Guru itu wajib paham cara menggunakan teknologi secara etis. Contohnya, tidak membagikan data siswa sembarangan atau tidak menyebarkan materi pembelajaran tanpa sumber yang. Guru juga punya tanggung jawab besar dalam menjaga etika digital, misalnya nggak asal share nilai siswa di grup atau nggak unggah foto siswa tanpa izin. Guru harus jadi teladan, bukan cuma dalam pembelajaran, tapi juga dalam penggunaan teknologi yang etis dan bijak. Nah, di mana guru itu harus menjadi teladan, karena oleh siswa itu digugu dan dituju. Di mana setiap perilaku yang guru lakukan akan dicontoh oleh siswanya karena dianggap semua itu benar. Maka guru harus bijak-bijak dalam menggunakan teknologi agar siswa menirukannya juga kepada hal yang positif. Mungkin pembahasannya cukup sekian. Kita masuk kepada kesimpulan. Nah, teknologi pendidikan memang membawa banyak kemajuan, tapi juga menuntut kita untuk lebih bijak, adil, dan bertanggung jawab secara etika. Semua pihak, guru, siswa, dan penyedia teknologi harus saling bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan digital yang aman dan bermartabat. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.